Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum minggu pertama, kita akan mempelajari georeferencing, digitasi, pembuatan atribut table, dan memunculkan label. Berikut ini adalah tampilan saat kita membuka ArcGIS. Bisa langsung klik cancel. Untuk memunculkan tool yang digunakan pada praktikum kali ini, kita klik customer, pilih draw, kemudian editor, lalu georeferencing. Kita juga dapat mengatur toolbar sesuai dengan keinginan. Dapat kita geser ke bawah, ke samping, maupun ke atas. Selanjutnya, untuk memulai, terlebih dahulu kita menginput data pada katalog. Kita dapat menambah bahan materi, connect to folder. Pilih folder yang kita simpan, lalu klik OK, maka folder akan langsung muncul pada katalog. Lalu drag peta atau image yang kita simpan, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Selanjutnya, untuk memberikan titik koordinat, klik data from properties, kemudian project coordinate system, lalu klik UTM, lalu WGS 1984, sort DOM, lalu pilih yang WGS 1984 UTM zona 48S. Mengapa kita memilih zona 48S? Karena lokasi peta Lampung dan Kabupaten Pesawaran berada pada posisi zona 48S. Kemudian kita akan membuat titik ikat pada peta. Hal pertama yang kita lakukan mencatat titik koordinat pada peta. Titik koordinat ini berada pada atas kiri, atas kanan, bawah kiri, dan juga berada pada bawah kanan. Jadi untuk titik ikat pada peta berjumlah 4 titik. Lalu untuk memberikan titik ikat pada peta, kita klik add control point. Posisikan titik berada tepat di tengah garis. Lalu apabila kita salah dalam memberikan titik, kita dapat klik kanan lalu cancel point. Usahakan titik yang kita buat tepat dan presisi. Lalu klik kanan, maka akan muncul seperti ini. Di sini kita terdapat dua metode, yaitu input X dan Y dan input DMS. Di sini kita menggunakan DMS karena kita memakai derajat dan menit. Masukkan garis longitude dan latitude-nya. Di sini ada 105. Lalu masukkan 20, 0, dan arah mata anginnya yang north, yang E. Untuk garis latitude-nya masukkan 5, 20, dan 0 untuk arah mata anginnya yang south, yang S. Kemudian klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Untuk memunculkan gambar, klik kanan pada peta, zoom to layar, sehingga gambar akan kelihatan. Selanjutnya, untuk membuat titik ikat yang ketiga, lakukan sama seperti sebelumnya. Apabila terjadi permasalahan pada peta yang mana mencong atau miring seperti ini, artinya kita salah memasukkan titik ikat pada peta. Untuk mengatasi hal ini, maka kita dapat melakukan dengan cara menghapus titik ikat 3, klik view link table, unchecklist pada titik 3. Kemudian zoom to layar, maka tampilannya akan seperti ini. Baik, untuk langkah selanjutnya, masukkan kembali titik ikat yang ketiga dengan tepat.
Sama seperti langkah sebelumnya, masukkan titik ikat yang terakhir atau yang keempat. Setelah kita memasukkan 4 titik ikat pada peta, kita dapat mengeceknya dengan cara klik View Link Table. Lalu jangan lupa untuk menyimpan titik ikat yang telah kita buat tadi dengan cara klik Georeferencing, lalu update Georeferencing. Baik, materi selanjutnya yaitu digitasi. Save file polygon, polyline, dan juga point. Baik, selanjutnya kita dapat membuat folder baru pada katalog. Klik kanan. Terus untuk tempat foldernya kita dapat menyesuaikan new folder, beri nama folder. Lalu kita dapat menambahkan save file pada folder yang telah kita buat tadi. Klik kanan, new, lalu pilih save file. Lalu untuk namanya kita dapat ubah, diganti dengan nama kecamatan, kabupaten, atau kota. Selanjutnya untuk fitur tab pada praktikum kali ini yang kita pelajari ada point untuk ibu kota, polyline untuk jalan atau sungai, polygon untuk daerah atau kawasan. Untuk ini kita memakai polygon. Untuk titik koordinatnya jangan lupa kita masukkan, klik OK. Selanjutnya, baik untuk memulai digitasi kita klik editor, pilih start editing. Selanjutnya klik create feature. Dan jangan lupa pastikan kota agung pada contraction tool terpilih polygon. Karena area kecamatan bentuknya tidak simetris, maka kita akan menitiknya secara manual sesuai dengan bentuknya. Usahakan menitiknya dengan teliti dan serapih mungkin. Ketika sudah selesai dan ketemu dengan titik awalnya, maka kita dapat klik 2 kali pada titik awal tersebut. Setelah itu kita dapat pilih toolbar editor, lalu terdapat 2 yaitu stop editing dan save edit. Ketika kita klik stop editing, maka akan muncul seperti gambar di layar, lalu klik yes. Baik, selanjutnya SAP yang telah kita buat, kita dapat mengeditnya. Klik kanan, lalu properties. Selanjutnya pada layar properties kita klik display dan kita dapat mengatur transparansinya sesuai dengan keinginan. Untuk selanjutnya kita akan membuat polyline sehingga kita dapat mengatur transparansinya sesuai dengan keinginan agar jalannya kelihatan ketika kita mendigitasinya. Sama seperti hal sebelumnya, untuk membuat SAP baru kita klik kanan pada folder, lalu new, lalu save file. Untuk namanya kita beri jalan arteri. Untuk fitur tabnya kita pakai yang polyline. Jangan lupa untuk titik koordinatnya kita pakai yang UTM zona 48S. Selanjutnya untuk memulai kita klik start editing, create feature, lalu kita pilih jalan arteri, terus line. Lakukan digitasi dengan mengikuti jalan yang ada pada peta. Setelah selesai kita klik 2 kali pada ujung jalan, lalu kita stop editing, klik yes. Selanjutnya untuk mengatur warna dan ukuran jalan kita dapat klik 2 kali pada
garis jalan. Lalu kita dapat menambahkan simbolisasi sesuai dengan peraturan kebijakan dari Permen ATR. Klik OK. Kita dapat cari di jalan arteri, maka akan muncul pilih yang jalan arteri primer ataupun sekunder. Ini dapat kita sesuaikan dengan kondisi peta yang ada. Lalu klik OK. Baik, selanjutnya lakukan hal yang sama seperti cara yang pertama dan yang kedua untuk membuat poin ataupun ibu kota. Jangan lupa masukkan titik koordinat. Kita pakai yang 48S. Klik OK. Setelah itu klik editor, start editing, create fitur. Kita pakai yang ibu kota dan customer toolnya pakai yang poin. Lalu kita titikkan di tengah. Selanjutnya stop editing, klik yes. Untuk ukurannya ataupun bentuknya kita dapat edit menyesuaikan dengan kebijakan Permen ATR. Klik OK. Baik, materi selanjutnya ialah pembuatan atribut table. Kita dapat klik kanan pada SHP Polygon Kota Agung. Klik kanan lalu klik Open Attribute Table. Baik, selanjutnya kita dapat klik Add Field. Untuk Add Field sendiri kita kasih nama kecamatan. Untuk tipe data terdapat short integer dan long integer untuk angka desimal, double integer dan float integer untuk angka biasa, dan kita memakai yang teks dengan panjang kata sepanjang 50. Lalu selanjutnya kita klik editor, start editing, klik 2 kali pada kolom kecamatan, tulis nama pada kolom kecamatan Kota Agung. Lanjut stop editing, klik yes. Selanjutnya kita akan memunculkan label. Klik kanan pada SHP Kota Agung. Selanjutnya layer propertiesnya kita klik label. Selanjutnya checklist pada label fitur in the layer-nya. Untuk label flagnya kita pilih kecamatan yang telah kita buat tadi pada open attribute table. Untuk modelnya kita dapat sesuaikan fontnya bold, italic ataupun underline-nya. Kita dapat atur sesuai dengan keinginan kita, lalu klik OK. Apabila dirasa huruf atau ukuran fontnya kurang tepat ataupun kurang menarik, kita dapat editnya pada properties, lalu simbol, edit simbol, lalu kita klik Mars. Kita dapat memilih model halo, lalu klik OK. Untuk ukuran fontnya sendiri dapat menyesuaikan. Untuk SHP-nya kita dapat mengatur kembali transparansinya menjadi 0%. Klik kanan properties, layer properties, displaynya kita atur transparansinya 0%. Mungkin cukup sekian praktikum minggu ketiga. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.